Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nabil Aksaris. Saya dari kelas 10 Mars. Saya ingin membahas tentang pengertian kimia hijau. Kimia hijau adalah cabang ilmu yang berfokus pada desain produk dan proses kimia yang mengurangi atau menghilangkan penggunaan dan pembentukan zat-zat berbahaya bagi lingkungan dan kesehatan manusia. Konsep ini bertujuan untuk menciptakan proses kimia yang lebih ramah lingkungan, hemat energi, dan berkelanjutan. Dan kali ini saya akan membahas dampak kimia hijau dan manfaat kimia hijau. Kita mulai dengan dampak kimia hijau. 1. Pengurangan pencemaran lingkungan. Kimia hijau meminimalkan limbah berbahaya yang dihasilkan oleh proses industri sehingga mengurangi pencemaran udara dan tanah air. Mengurangi pelepasan gas senyawa organik vulkanik atau yang biasa disebut VOC dan gas rumah kaca atmosfer. 2. Perlindungan kesehatan manusia di ekosistem. Mengurangi paparan manusia terhadap bahan kimia toksik, karsiogenik atau beracun. Melindungi ekosistem dari kerusakan akibat pembuangan limbah beracun. 3. Mendorong penggunaan energi terbarukan. Meningkatkan adopsi sumber energi berisi seperti biomasa dan energi matahari dalam proses kimia. 4. Ekonomi positif jangka panjang. Meskipun investasi awal yang teknologi untuk kimia hijau cukup besar, dalam jangka panjang dapat mengurangi biaya operasional melalui efisien sumber daya dan pengurangan limbah. Menciptakan lapangan kerja baru di sektor lingkungan hijau. 5. Penggunaan risiko industri. Mengurangi risiko kecelakaan di industri yang melibatkan bahan kimia berbahaya seperti kebakaran, ledakan, pencemaran besar-besaran. Nah, saya akan menjelaskan beberapa manfaat kimia hijau yang saya tahu. 1. Meningkatkan efisiensi sumber daya. Kimia hijau mengoptimalkan penggunaan bahan baku energi dan air sehingga mengurangi pemborosan sumber daya. 2. Produksi produk ramah lingkungan. Mendorong pengembangan produk yang lebih aman lagi lingkungan dan manusia seperti bahan baku hidrogen dan plastik berbasis tanaman. 3. Inovasi teknologi. Memacu penelitian dan inovasi dalam perkembangan katalistis, pelarut hijau dan reaksi kimia yang lebih efisien. Sebagai contoh, pengembangan reaksi tanpa pelarut atau penggunaan air sebagai pelarut ekosistem. 4. Meningkatkan reputasi industri. Perusahaan yang menerapkan prinsip kimia itu dapat mendapatkan citra positif, tetapi pelaku usaha yang peduli terhadap lingkungan dan berkelanjutan. 5. Meningkatkan keberlanjutan global. Membantu mencapai target pembangunan berkelanjutan atau yang biasa disebut dengan SDGs, khususnya yang berkaitan dengan lingkungan dan kesehatan. 6. Mengurangi ketergantungan pada bahan kimia berbahaya. Menggantikan bahan kimia berbahaya dengan alternatif yang lebih aman seperti mengganti pelarut organik dengan air atau pelarut berbasis biomasa. 7. Meningkatkan keselamatan kerja. Lingkungan kerja menjadi lebih aman karena berkurangnya penggunaan bahan kimia beracun dan risiko kontaminasi.
8. Efisien energi. Penggunaan proses kimia yang hemat energi seperti katalisis yang lebih efisien, mengurangi konsumsi energi secara keseluruhan. 9. Dan terakhir, dukungan untuk kebijakan dan regulasi lingkungan, membantu perusahaan mematuhi standar lingkungan yang semakin ketat, seperti larangan bahan seperti di beberapa negara. Jadi kesimpulan, dampak dan manfaat kimia hijau itu tidak hanya berdampak positif pada lingkungan dan kesehatan, tetapi juga memberikan manfaat ekonomi dan sosial yang signifikan. Pencemaran sangat penting untuk mewujudkan dunia yang lebih berkelanjutan dan sehat bagi generasi yang mendatang. Jadi saya akan menjelaskan ciri-ciri kimia hijau. Dalam pembahasan ciri-ciri kimia hijau, saya akan menjelaskan beberapa poin penting tentang ciri-ciri kimia hijau. 1. Pencegahan limbah, menjaga pembentukan limbah kimia daripada membersihkannya setelah terbentuk. 2. Desain molekul yang aman, perancang bahan kimia yang efektif tetapi tidak beracun atau merusak lingkungan. 3. Penggunaan bahan baku terjangkau, menggunakan sumber daya alam yang dapat diperbarui seperti biomasa daripada bahan bakar fosil. 4. Proses efisien energi, minimalkan kebutuhan energi dengan menggunakan kondisi suhu dan tekanan yang rendah. 5. Katalisis, menggunakan katalisis yang dapat meningkatkan efisien reaksi sehingga mengurangi limbah dan penggunaan energi. 6. Desain produk yang dapat terurai, mengembangkan produk kimia yang mudah terurai di lingkungan setelah digunakan. 7. Minimalisasi penggunaan berbahaya, mengurangi atau mengganti zat-zat berbahaya dalam proses produksi. 8. Penggunaan pelarut ramah lingkungan, menghindari penggunaan pelarut beracun dan menggantinya dengan air atau pelarut yang lebih aman. 9. Produk efisien atom, memaksimalkan konversi bahan mental menjadi produksi akhir bahan sisa. 10. Yang terakhir, analisis real time, menggunakan teknologi untuk memantau atau mengontrol reaksi kimia secara langsung untuk mencegah kecelakaan atau pemborosan. Kimia hijau bertujuan untuk menciptakan keseimbangan antara kebutuhan industri dan pelestarian lingkungan. Selesai. Kali ini saya akan menjelaskan apa itu pengertian nanoteknologi. Nanoteknologi adalah cabang ilmu dan teknologi yang berhubungan dengan manipulasi materi pada skala atom dan molekul. Biasanya pada ukuran 1 hingga 100 nanometer. Dalam ukuran ini, sifat-sifat fisik, kimia, dan biologis materi dapat berubah secara signifikan, memungkinkan pengembangan bahan dan perangkat dengan fungsi yang unik dan inovatif. Penggunaan nanoteknologi meliputi 1. Medis, pembuatan obat-obatan yang lebih efektif, seperti sistem pengantaran obat langsung ke sel target. 2. Elektronik, pengembangan peringkat elektronik yang lebih kecil, cepat dan efisien. 3. Energi, meningkatkan efisien baterai sel surya atau penyimpanan energi. 4. Lingkungan, membersihkan limbah atau polusi melalui nanomaterial. 5. Material, memproduksi bahan yang lebih kuat, lebih ringan, dan atau yang lebih tahan lama. Dan beberapa ciri-ciri
Dampak dan manfaat nanoteknologi. Saya akan menjelaskan beberapa ciri-ciri nanoteknologi yang saya ketahui. Satu, ukurannya sangat kecil, beroperasi pada skala nanometer. 1 nanometer sama dengan 1/1 miliar meter. 2. Sifat baru. Material pada skala nano dapat memiliki sifat unik seperti kekuatan lebih tinggi, konduktif listrik yang lebih baik, atau reaktivitas kimia yang meningkat. 3. Interpenes, menggabungkan ilmu fisika, kimia, biologi, dan terkini. 4. Presisi tinggi, mampu merekayasa materi dengan kontrol atomik atau molekul. 5. Efisien tinggi, mengurangi limbah dan energi dalam proses produksi. Dan ini saya akan menjelaskan dampak nanoteknologi. Sebagai positif, 1. Kemajuan di berbagai bidang inovasi di medis elektronik, energi, dan lingkungan. 2. Peningkatan kesejahteraan, obat lebih efektif, bahan bangunan lebih kuat, dan perangkat teknologi lebih efisien. 3. Pengurangan polusi, material ramah lingkungan untuk menaruh siang ulang limbah. Dan saya akan menjelaskan secara negatifnya pada nanoteknologi. Dampak yang pertama itu berpengaruh pada dampak kesehatan. Dia berpaparan nanopartikel dapat membahayakan kesehatan jika tidak dikelola dengan baik. 2. Keamanan lingkungan. Nanopartikel ini mencemari air, tanah, atau udara. Dan yang terakhir, penggunaan negatif. Potensi disalahgunakan untuk senjata atau pengawasan yang lebih sensitif. Dan saya akan menjelaskan beberapa manfaat nanoteknologi. 1. Digunakan dalam medis. Biasanya pengembangan sistem pengantaran zat obat langsung ke sel yang sakit, misalnya kanker. Diagma lebih cepat melalui biosensor. 2. Energi, memperbaiki efisiensi sel surya. Baterai lebih ringan, tahan lama, dan cepat diisi ulang. 3. Material, untuk menyerap polutan atau membersihkan air. Nanofiller, untuk meningkatkan kualitas udara. Yang terakhir, elektronik, membuat perangkat lebih kecil, cepat, dan hemat energi. Teknologi memori komputer dengan kecepatan besar. Nanoteknologi memiliki potensi besar untuk mengubah cara manusia hidup dan bekerja, meskipun harus diterapkan dengan bijaksana untuk menghindari dampak negatifnya. Sekian itu yang bisa saya sampaikan dari materi pembahasan kimia hijau dan nanoteknologi. Bila salah mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.